out dari pompa black jet. Filter ini biasanya berada di luar, belum dipasang. And selalu pastikan kedua oreng karet menyalakan mesin Kang Water. Halo guys, jumpa lagi dengan channel Pejuang Impian. Kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial bagaimana cara memasang mesin Kang Water. Pastikan menonton videonya sampai selesai. Mari kita berteman dengan cara like, share, dan subscribe. Ini dia mesin Kang Water SD501. Kardusnya sebesar ini, beratnya sekitar 6,3 kg. Oke, mari kita buka ada apa aja di dalam sebuah kardus Kang Water Levlux SD501, di mana produk ini merupakan best seller. Di dalamnya seperti ini guys, ada foam pengaman tentunya biar aman dari benturan. Terus di sini banyak banget, di dalamnya ada beberapa kertas dan manual berbahasa Jepang karena memang asalnya dari Jepang. Tetapi ada bahasa Inggrisnya juga, jadi tenang saja. Di dalamnya ada sertifikat juga yang menyatakan bahwa alat ini adalah alat medis dari negara Jepang sana. Ada semacam buku manual seperti itu adalah user manual, berarti isinya petunjuk penggunaan dan cara perawatan. Sama ada CD-nya juga, jadi bisa ditonton melalui video yang ada di CD tersebut. Yuk kita buka lagi. Nah, ini ada tambahan lagi. Di dalam box ada barang-barang yang lain ya, kelengkapan yang lain. Nah, ini ada citric acid namanya. Citric acid ini nanti digunakan untuk perawatan waktu melakukan deep cleaning dan egg cleaning menggunakan citric acid ini yang dilarutkan di dalam air. Selanjutnya ada liquid electrolysis enhancer. Ini dia. Yang ini namanya CPUN. Alat ini digunakan untuk proses deep clean dan egg cleaning waktu perawatan dan pembersihan mesin Kang Water. Ini ada banyak adapter di sini untuk menyambungkan mesin Kang Water ke selang atau ke wastafel dan sumber air lainnya. Ini dia guys, mesin Kang Water itu bentuknya seperti ini ya, sebesar ini. Simple. Kita rapikan sedikit dulu ya, biar nanti bisa enak dilihatnya. Mesin Kang Water ini memiliki 3 selang guys. 2 diantaranya berasal dari belakang sini. Ya, ini dia 2 selang yang berasal dari belakang. Dan saya pegang ini adalah selang input, ditandai dengan warna hijau, ada tulisannya in. Dan selang yang ini adalah selang residu, ada tandanya warna oranye, tulisannya out. Kang Water nanti keluarnya dari selang yang ada di atas mesin itu. Oke, kita rapikan sedikit biar nanti bisa jelas dilihat dan gampang untuk dipasang. Untuk penataan bisa sesuai selera masing-masing. Di dalam video ini cuma contoh saja. Ini adalah pompa black jet yang fungsinya untuk menyedot air atau memompa air dari sumbernya menuju ke mesin Kang Water. Saya suka black jet ini karena aliran airnya yang bisa diatur sesuai keinginan kita. Untuk memasang mesin Kang Water dengan pompa black jet itu mudah saja. Di sini ada tulisan in warna hijau, yaitu jalur air masuk, dan di sini ada tulisan out warna merah, yaitu jalur air keluar. Jangan sampai terbalik. Oke, kita letakkan saja pompa black jetnya di sini. Karena meja yang saya gunakan ini sangat simpel dan kecil, jadi agak terlihat berdesak-desakan. Saran saya kalian menggunakan meja yang lebih lebar agar lebih leluasa dalam menata mesin Kang Water dan peralatannya. Oke, perhatikan baik-baik kedua selang yang saya pegang ini, yang satunya tanda hijau, yang satunya tanda oranye.
Selang kangen water yang ada tandanya hijau dengan tulisan in disambungkan dengan jalur out dari pompa black jet. Ya, kita sambung dulu ya guys. Nyambungnya tinggal dicolokin aja. Oke, pompa black jet sudah terpasang dengan mesin kangen water. Langkah selanjutnya yaitu memasang filter. Filter ini biasanya berada di luar, belum dipasang. Ini namanya filter HGN. Selalu pastikan kedua oreng karet ini terpasang. Pasangnya seperti ini. Lepas pengunci, kemudian masukkan ke filter HGN. Kemudian tinggal dipasang seperti ini. Setelah filter duduk sempurna, putar pengunci untuk mengunci filter HGN biar tidak lepas. Kemudian tutup cover filter. Langkah selanjutnya adalah mengisikan electrolysis enhancer ke dalam mesin kangen water. Cover ini dibuka, di dalamnya ada sebuah tabung kaca untuk mengisi electrolysis enhancer ini. Di sini ada knob yang bisa diputar. Kita putar ke arah remove. Sebenarnya tabung ini bisa dilepas atau bongkar pasang, tapi saya langsung isi saja seperti ini. Di dalam tabung kaca ini ada sebuah bola warna merah atau floater yang berfungsi sebagai penanda kalau cairan di dalam tabung ini sudah mau habis. Tabung kaca sudah terisi, kemudian kita tutup kembali. Untuk menguncinya kita putar knob ke dalam posisi mengunci. Tutup dengan cover seperti semula. Langkah selanjutnya adalah menyiapkan power supply atau sumber listrik. Sambungkan mesin kangen water dengan sumber listrik yang sudah disiapkan. Siapkan sumber listrik dengan colokan yang lebih dari satu ya, untuk memungkinkan pompa black jet juga mengambil sumber listrik yang sama. Colokan pompa black jet dengan sumber listrik yang sama dengan mesin kangen water untuk menjadikannya lebih simpel. Langkah selanjutnya adalah menyiapkan sumber air. Di sini saya contohkan sumber air diambil dari tempat minum saya. Kalian juga bisa menggunakan galon atau langsung dari kran dan wastafel, tergantung selera masing-masing. Di sini saya contohkan mengambil dari air minum saya. Untuk selang residu kita pasangkan dengan galon untuk menampung air residu saat memproduksi air kangen water. Kita mulai menyalakan mesin kangen water. Di sini ada beberapa tombol pilihan. Yang paling atas adalah tombol kangen water dengan 3 macam pH pilihan, tergantung kita mau pilih pH yang mana. Kemudian tombol hijau adalah clean water. Kemudian tombol kuning ini adalah beauty water. Dan tombol yang paling bawah ini adalah strong acid. Oke, kita coba membuat kangen water pH 9, tinggal pencet tombol saja. Nyalakan mesin black jet, tinggal tekan saja sampai muncul warna merah. Kangen water nanti keluar dari selang yang berada di atas mesin itu. Untuk mengatur besar kecilnya aliran air, kita putar saja knob yang ada di pompa black jet ini. Jika alirannya kurang, mesin kangen water akan memerintahkan kita untuk menambah atau memperbesar aliran air. Jadi ikuti saja. Air yang keluar dari selang atas itu adalah kangen water. Kita tunggu sampai penuh, kemudian siap dikonsumsi. Usahakan produksi hanya ketika akan dikonsumsi saja.
Karena kangen water terbaik itu adalah kangen water yang baru saja keluar dari mesin dan langsung dikonsumsi. Kangen water yang baru saja keluar dari mesin, kandungan hidrogen aktifnya masih sangat tinggi dan bermanfaat sangat baik untuk kesehatan. Oke, sekian dulu tutorial kali ini. Semoga video ini bisa membantu. Jika kalian memiliki pertanyaan, silahkan isi di kolom komen. Dan bagi kalian yang menginginkan info lengkap tentang kangen water, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi di bawah. Sampai jumpa lagi di tutorial selanjutnya.